Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite dan kali ini tuh masih mengenai pembahasan untuk volume ke-12,5 pada tahun keduanya. Dimana banyak banget spoiler yang udah beredar ya mengenai isi dari volume terbaru ini dan yang paling menarik perhatian itu adalah mengenai hubungan antara si Ichinose dan juga Ayano Koji. Banyak yang bilang kalau mereka sudah EW atau belum bang dan jawabannya itu adalah sudah. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi ada satu bagian di mana seperti yang udah kalian ketahui, di sini ternyata Ichinose itu tidak menepati janjinya. Oh ya, sebelumnya aku lupa bilang ya kalau video ini mungkin bisa menjadi koreksi untuk videoku yang sebelumnya. Dan kali ini tuh kita dapat raw text-nya dan langsung aja lah, mari kita coba bahas lagi. Nah, melanjutkan perkataanku sebelumnya di mana pada keadaannya Ichinose sendiri ternyata dia lupa ya menepati janjinya untuk bertemu lagi dengan Ayano Koji di kamarnya si Ayano Koji, di mana Ichinose malah memilih untuk mengurung dirinya dan menangis terseduh-seduh. Ya, si Ichinose itu masih shock banget gitu kan karena ya kita tahu kalau di volume ke-12-nya kemarin gitu kan Ichinose itu dihababat habis-habisan sama Ayano Koji yang mengakibatkan kelasnya itu ya nggak bisa menang lawan kelasnya si Horikita. Sedangkan untuk kondisinya dari Ayano Koji sendiri dia masih nungguin ya janjinya si Ichinose untuk datang ke kamarnya Ayano Koji, dan setelah beberapa waktu Ayano Koji ini tuh mengirimkan pesan karena dia menunggu si Ichinose itu nggak datang-datang. Dimana setelah si Ayano Koji itu mengirimkan pesan beberapa kali, akhirnya Ayano Koji memutuskan untuk datang ke kamarnya Ichinose itu sendiri. Nah, saat bertemu Ichinose membuka pintu setelah berdandan ya dengan pakaian yang cukup rapi. Dan Ichinose ini tuh ingin menunjukkan bahwa dia tuh telah menunggu kedatangannya dari si Ayano Koji. Di mana Ayano Koji berbicara tentang apa yang terjadi sejauh ini dan bagaimana kelasnya Ichinose bisa naik nantinya. Di mana Ayano Koji juga berkata kalau dia mau bergabung dengan kelasnya Ichinose dengan syarat Ichinose keluar dari sekolah atau ia bisa menggunakan rasa sakit dan kemarahannya sebagai bahan bakar dan menjadi pemimpin yang kompeten di masa yang akan datang. Namun ya, Ayano Koji mengharapkan jawaban ketiga, di mana Ichinose mengatakan bahwa jawabannya bukanlah keduanya. Di mana Ichinose berkata, jika aku keluar, kelas kami tidak akan bisa bercita-cita menjadi kelas A. Tapi jika Ayano Koji bersama kami bisa mengalahkan semuanya. Dan aku juga tidak akan putus sekolah, ucap tegas si Ichinose di hadapan Ayano Koji. Kemudian Ichinose juga memberitahu Ayano Koji tentang harapan 1% miliknya. Itulah kekuatan mental Ichinose yang merupakan kelemahan besarnya juga. Namun, untuk mengatasinya ia butuh Ayano Koji. Nah, kali ini Ayano Koji juga mengumumkan bahwa dirinya telah putus dengan Kei Karuizawa. Dan mendengar hal tersebut, Ichinose langsung kemudian mendorong Ayano Koji ke kasur dan menciumnya. Kemudian melepaskan semua pakaian mereka. Ini si Ichinose itu agresif banget gitu kan. Di mana Ichinose mengarahkan tangannya si Ayano Koji di antara keduanya. Ya, itu asetnya si Ichinose gitu kan, yang tidak muat di genggamannya si Ayano Koji. Di mana Ayano Koji juga memberikan komentar kalau ternyata hal tersebut itu lebih lembut dibandingkan pahanya dari si Kei. Dan melihat tatapan mata Ichinose dari balik kegelapan, terpancar cahaya bulan bersamaan dengan warna merah darah seperti mawar layu. Ya, saat melakukan dorongan tersebut gitu kan, si Ayano Koji itu melihat ya air matanya si Ichinose ini tuh terus mengalir dan cukup deras banget. Dimana Ayano Koji itu menggambarkan seperti ya pedangnya itu menyayat-nyayat ya hatinya si Ichinose. Dan mungkin dari sudut pandangnya si Ichinose itu sendiri, dia seperti membuang semua beban yang ada pada dirinya. Ya, dengan begitu Ayano Koji juga melepaskan semua yang ada pada bagian dirinya. Dan nafas dari si Ichinose itu mulai terasa berat dan Ichinose juga mulai menempelkan bibirnya ke arah si Ayano Koji. Ya, di sini Ayano Koji juga berpendapat gitu kan, apakah dia telah jatuh cinta. Namun setelah berpikir cukup lama gitu kan dan melihat bagaimana si Ichinose ini tuh beraksi gitu kan, si Ayano Koji pun berpikir kalau hal tersebut itu adalah hal yang wajar. Dimana Ayano Koji juga menganggap bahwa hal tersebut itu hanyalah pelengkap dari buku paket sebelumnya. Ya, ini emang dasar banget ya si Ayano Koji ini tuh gitu kan. Dan kayaknya mulai dari sini tuh karakter Ayano tuh mulai nggak disukai lah mungkin kan sama para fanbase-nya dari Cult itu sendiri. Karena ya sifatnya emang rada keselin sih akhir-akhir ini. Dan banyak orang juga berpendapat bahwa mereka tuh nungguin bagaimana Ayano Koji ini tuh bisa dikalahkan nantinya. Nah, setelah malam panjang tersebut gitu kan, keesokan harinya Ichinose menunjukkan perubahan besar dalam sikapnya, di mana sebelumnya dia itu murung dan akhirnya sekarang kembali lagi ceria.
Dan ketika dia memasuki ruang kelas dengan sikap yang lebih ceria dan penuh cahaya dibandingkan dengan biasanya, masa kelasnya kebingungan akan perubahan sikapnya dari si Ichinose yang mendadak seperti itu. Lalu ya, si Ichinose itu secara terang-terangan menyatakan perasaannya terhadap Ayano Koji di depan kelas. Ya di sini Ichinose itu kayak dapat menang lotre besar gitu kan, langsung dibanggain di depan kelasnya. Nah, di sini isi Ichinose juga mengatakan kepada semua temannya bahwa dia bakalan mencoba untuk memperbaiki keadaan, di mana dia berjanji akan segera membereskan semuanya sebelum semester baru dimulai. Ya, masih belum jelas metode apa yang akan dia gunakan ke depannya, namun sepertinya rencananya akan menggunakan Ayano Koji di dalamnya. Ya, dalam hatinya, jika Ayano Koji bisa memanfaatkanku, maka aku akan memanfaatkan kembali si Ayano Koji. Ya, mendengar hal tersebut itu aku rada-rada kasihan ya sama si Ichinose. Dia itu kan cuma dijadikan alat, tapi ya dia mencoba untuk mengendalikan sang Lord Ayano Koji itu sendiri. Namun ya, melihat sikap optimisme si Ichinose ya mengenai rencananya, kemungkinan besar ada satu perjanjian yang dibuat antara si Ichinose dan juga Ayano Koji. Apakah Ayano Koji menjadikannya si Ichinose ini tuh sebagai teman seksnya ya? Entahlah gitu kan. Namun yang pasti di sini Ayano Koji bakalan tetap membantu si Ichinose jika diperlukan. Nah, jadi begitulah kejadian yang cukup singkat gitu kan antara si Ichinose dan juga si Ayano Koji. Setelah Ichinose ini tuh mengetahui kalau si Ayano Koji dan juga Kei itu telah putus, langsung disosor gitu kan biar nggak kehilangan lagi gitu. Dan akhirnya Ichinose merasakan juga bagaimana T-Rex-nya si Ayano yang sempat menyaingi ya T-Rex-nya si Koenji itu sendiri gitu kan. Ya ini kalau menurutku sendiri sih si Ichinose itu udah makin rusak banget, dan aku nggak tahu bagaimana nanti ke depannya. Karena sejauh ini ya Ichinose itu terlalu terobsesi dengan Ayano Koji sampai-sampai dia itu merelakan semuanya. Dan apakah kelas dia bakalan bisa bangkit lagi? Nah, ini menarik nih untuk kita tunggu cerita di tahun ketiganya nanti. Dan juga ada rumor kalau nantinya akan ada arc untuk University, dan ini bakalan lebih gila banget sih harusnya. So itu aja lah dulu mengenai pembahasan singkat dari isi volume ke-12,5 dan bagian dimana orang-orang tuh banyak mempertanyakan mengenai apakah Kei dan juga Ayano tuh beneran putus atau enggak, dan ternyata beneran putus, dan apakah isi Ichinose itu udah melakukan hal tersebut sama si Ayano Koji, dan ternyata udah juga, dan terlalu vulgar juga, dan aku nggak tahu ya, semoga aja ini video tuh nggak kena takedown ya sama pihak YouTube-nya itu sendiri gitu kan. Namun yang jelas di sini Ichinose udah makin rusak, dan kedepannya juga kita bakalan lihat bagaimana cerita-cerita mengenai para karakter yang ada pada volume ke-12,5 dari serialnya Classroom of the Elite untuk second year-nya. Dimana selain dengan Ichinose juga, ternyata si Ayano Koji juga punya hubungan khusus dengan Arisu. Bahkan Arisu rela untuk drop out gitu kan, keluar dari sekolah gitu kan demi keinginannya si Ayano Koji. Dan juga bagaimana Horikita udah mulai merasakan kehadirannya si Ayano. Namun setelah Horikita menyadarinya, ternyata Ayano malah pindah kelas. Dan itu bakal kita bahas di video yang terpisah. Dan ya itu aja lah dulu, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di video yang lainnya. Jenny. Oh ya, jika ada yang ingin kalian koreksi, kalian bisa tulis di kolom komentar, siapa tahu menarik.